Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang akses internet. Akses internet. A. Gambaran cara mengakses internet. Dalam bab ini, kita akan membahas cara mengakses internet. Metode akses internet yang banyak dipakai di Indonesia adalah modern telepon, wifi hotspot, sambungan LAN, sambungan di warnet, termasuk kategori sambungan menggunakan LAN. Untuk mengakses internet, pastikan media fisik komunikasi sudah tersambung. Pada sambungan telepon dan LAN, kabel harus tersambung ke tempatnya dengan benar. Selain itu, kita memerlukan sambungan ke provider atau ke hubungi. Pada sambungan wifi hotspot, kita harus terhubung ke akses point dari hotspot. Pada sambungan dial-up, kita harus medial ke ISP. Pada kabel LAN, kita harus memiliki alamat IP. Selesai sudah proses menyambungkan ke internet, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan apakah sambungan telah tersambung dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Menggunakan perintah ping di shell atau terminal, misalnya ping www.google.com. 2. Gunakan web browser untuk mengakses web. Di balik seluruh proses sambungan ke internet, sebetulnya ada lembaga atau perusahaan yang biasa kita sebut sebagai Internet Service Provider atau sering disingkat ISP, dan sangat menentukan keberhasilan kita mengakses internet. B. Internet Service Provider atau ISP. Internet Service Provider atau ISP adalah perusahaan yang memberikan jasa kepada masyarakat untuk mengakses internet. Sebagian ISP menggunakan kabel telepon untuk memberikan akses internet ke masyarakat. Pada hari ini, terutama di daerah-daerah pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil ISP yang memberikan akses menggunakan wireless atau lebih sering dikenal sebagai RT atau RW net, dengan harga yang terjangkau dengan akses internet yang beroperasi 24 jam per hari. Sebagai ISP akan memberikan email gratis kepada pelanggannya sehingga memungkinkan para pelanggan untuk mengirim atau menerima email melalui server ISP-nya. ISP juga kadang-kala memberikan jasa untuk menyimpan file dan halaman web. ISP resmi yang memperoleh izin dari Menkominfo di Indonesia tergabung pada organisasi asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia atau disingkat APJII. Daftar lengkap ISP resmi di Indonesia dapat diperoleh dari web APJII, tepatnya pada halaman www.apjii.org.id atau langganan indeks langganan. Jumlah ISP di Indonesia di tahun 2007 lebih dari 100 ISP dengan perkiraan pelanggan internet Indonesia sekitar 2 juta pelanggan lebih perorangan maupun perkantoran. Jumlah total pengguna internet di Indonesia diperkirakan mendekati 25 juta pengguna di tahun 2007. Langkah untuk pelanggan internet mengakses menggunakan jasa ISP cukup sederhana, yaitu meminta formulir untuk menjadi pelanggan. Isi formulir biasanya perlu dilengkapi dengan fotokopi KTP, kopi tagihan listrik atau tagihan air atau PAM, atau tagihan telepon untuk memastikan bahwa Anda tinggal di situ. Mengembalikan formulir dan membayar biaya administrasi yang dibutuhkan. ISP kemudian akan memberikan username dan password untuk mengakses internet melalui jaringan dial-up atau hotspotnya. ISP, RT atau RW net biasanya akan menginstalasi peralatan akses RT atau RW net seperti antena wajambolic Cilegon. Biaya akan akses internet di Indonesia masih agak mahal, tapi masih relatif lebih murah dibandingkan dengan pulsa telepon seluler. Rata-rata biaya akses di berbatas beroperasi 24 jam masih sekitar 100-200 ribu per bulan. Di beberapa RT dan RW net berani memberikan akses 24 jam dengan harga sangat murah sampai 50 per bulan. C.
teknologi dalam sebuah internet service provider. Secara umum, teknologi yang digunakan di sebuah internet service provider atau disingkat ISP sebetulnya relatif sederhana terdiri atas 1. Sambungan ke internet yang besar menggunakan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa ISP di Indonesia mempunyai kecepatan sampai beberapa gigs. 2. Sambungan internet tersebut disambungkan langsung ke router yang besar, biasanya kelas Cisco atau Juniper Network. Router ini akan mengatur komunikasi antara internet dengan pelanggan. 3. Biasanya di ISP akan dipasang juga beberapa server, baik untuk web, mail, maupun berbagai keperluan lainnya. Sebagian besar server ISP biasanya dibangun menggunakan sistem operasi open source. Pelanggan akan tersambung ke ISP menggunakan berbagai teknologi sambungan yang kecepatan beberapa ratus kbps atau mbps. D. Gambaran umum teknik konfigurasi akses internet. Secara umum, teknik konfigurasi akses internet menggunakan dial-up, Wi-Fi, dan LAN. Di Linux keluarga Ubuntu semua sudah disatukan pada menu System Administration Network. Untuk melihat semua jenis sambungan yang ada, kita perlu klik menu Unclock dan memasukkan password administrator, biasanya sama dengan password pengguna yang sedang kita gunakan. Semua jenis sambungan internet yang ada pada komputer kita akan terdapat pada menu tampilan konfigurasi network. Dalam contoh gambar diperhatikan ada 3 jenis sambungan internet yang mungkin dikonfigurasi, yaitu wireless connection untuk sambungan Wi-Fi hotspot, wired connection untuk sambungan jaringan LAN, point-to-point connection untuk sambungan menggunakan modern telepon dial-up. Pada sebagian jaringan Wi-Fi hotspot dan LAN, terutama di warnet, biasanya sudah ada dikonfigurasi agar pengguna dapat mengakses secara otomatis tanpa perlu mengkonfigurasi apa-apa lagi. Biaya langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mencek apakah sambungan jaringan berjalan dengan baik. Cara dilakukan antara lain melalui terminal shell, lakukan perintah, misalnya ping www.google.com, tampak pada gambar. Hasil perintah ping ke Google dan dari jaringan yang tersambung ke internet menggunakan SPDY. Browse ke web di internet, misalnya Google, http www.google.com. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.